Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulani Kurnia, saya dari kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen produksi. Manajemen produksi atau pabrikan sejak lama dikaitkan dengan situasi pabrik, di mana barang diproduksi dalam arti fisik. Pabrik telah didefinisikan sebagai tempat di mana orang dipekerjakan untuk tujuan membuat, mengubah, memperbaiki, menghias, menyelesaikan, membersihkan, mencuci, memecahkan, menghancurkan, atau mengadopsi barang apapun untuk dijual. Definisi tersebut menjadikan ruang lingkup fungsi produksi menjadi terbatas. Pengertian produksi adalah proses di mana barang dan jasa diproduksi. Konsep produksi yang lebih luas ini diterapkan ke sejumlah besar sektor ekonomi non-manufaktur seperti transportasi, energi, kesehatan, pertanian, pergudangan, perbankan, dan lain sebagainya ke dalam tinjauan manajemen produksi. Hal terpenting yang menjadi ciri dari fungsi produksi adalah menyatukan orang, mesin, dan bahan untuk menyediakan barang dan jasa sehingga memuaskan keinginan orang atau pasar. Untuk yang selanjutnya yaitu konsep pengoperasian produksi. Konsep operasi mencakup baik organisasi manufaktur maupun organisasi jasa. Operasi dalam pabrikan pada organisasi jasa merupakan kegiatan organisasi yang memiliki tujuan tertentu. Fungsi operasi merupakan hal yang pokok yang menjadikan alasan utama keberadaan organisasi manapun. Semua operasi menambah nilai pada objek, sehingga meningkatkan kegunaannya. Suatu operasi dapat didefinisikan sebagai proses mengubah input menjadi output, sehingga menambah nilai ke beberapa entitas. Nilai yang ditambahkan ke entitas dengan satu cara atau lebih yaitu seperti perubahan, mengacu pada perubahan bentuk atau status input. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan fisik seperti operasi bengkel mesin, bengkel perakitan, atau psikologis seperti perasaan nyaman setelah sembuh dari kondisi sakit. Untuk yang selanjutnya yaitu transportasi, mengacu pada pergerakan entitas, yaitu entitas dapat berupa orang, barang, atau limbah. Dan selanjutnya yaitu penyimpanan, mengacu pada proses menyimpan atau entitas dalam lingkungan yang dilindungi, yaitu menyimpan biji-bijian makanan di gudang. Dan yang terakhir yaitu inspeksi, mengacu pada proses verifikasi entitas untuk propertinya dan dengan demikian mengambil keputusan yang lebih tepat mengenai pembelian, penggunaan, perbaikan, dan lain sebagainya. Untuk yang selanjutnya yaitu proses konversi produksi. Karena produksi adalah proses mengubah input menjadi output, maka setiap organisasi pada dasarnya dapat dianggap sebagai sistem konversi. Input pada sistem produksi adalah bahan mentah, suku cadang, bahan habis, energi, detail teknik, jadwal produksi, teknologi informasi, modal, atau manajemen. Sedangkan output adalah barang yang diproduksi, barang yang diangkut, pesan yang disampaikan, menyembuhkan pasien, dan melayani pelanggan. Misalnya seperti dalam organisasi manufaktur seperti pabrik atau industri pertahanan yang memproduksi alutsista, inputnya adalah mineral rare earth, logam tanah jarang, magnet, baja, polimer, timah, dan lain sebagainya. Bersama dengan tenaga kerja, mesin, modal, dan outputnya adalah bagian senjata seperti badan, senjata, peluru, bom, sensor, dan lain sebagainya. Untuk yang selanjutnya yaitu produktivitas proses konversi. Efektivitas manajemen produksi dapat dilihat sebagai efisiensi dalam proses input diubah menjadi output. Efisiensi konversi ini dapat diukur dengan rasio keluaran terhadap masukan dan umumnya dikenal sebagai produktivitas sistem. Semakin tinggi produktivitas sistem produksi, maka dikatakan semakin efisien fungsi produksi tersebut. Manajemen sistem produksi pada dasarnya berkaitan dengan manajemen produktivitas. Sementara cara lain untuk melihat konsep produktivitas adalah dengan cara jumlah limbah yang dihasilkan dalam sistem. Contoh umum pemborosan dari proses konversi adalah yaitu sebagai satu, sumber daya yang tidak bekerja, misalnya bahan menunggu dalam bentuk persediaan di toko, mesin menunggu untuk dimuat, perintah kerja menunggu untuk diproses, pasien menunggu untuk dilayani, dan lain sebagainya. Dalam fungsi produksi yang efisien, semua jenis limbah harus dihasilkan atau diminimalkan. Untuk contoh proses produksi produk senjata pada PT Pindad Indonesia yaitu perusahaan industri manufaktur Indonesia yang bergerak di bidang manufaktur yang memproduksi peralatan pertahanan, keamanan atau produk militer dan peralatan industri non-pertahanan atau produk komersial, kegiatan PT Pindad mencakup desain dan pengembangan, rekayasa, perakitan, dan pabrikan serta perawatan. PT Pindad ini merupakan perusahaan yang berada di bawah naungan Kementerian BUMN yang berbentuk persero. Produksi di PT Pindad atau persero ini mencakup produk-produk militer seperti amunisi kendaraan tank, pistol, dan lain-lain. Selain produk utama PT Pindad atau persero juga membuat produk pendukung seperti peluru, bom, dus, karton PVC, peti, link belt, medical box, belt, dan kontainer. Untuk yang terakhir yaitu ringkasan. Produksi adalah proses di mana barang dan jasa diproduksi dan mencakup baik organisasi manufaktur maupun jasa.
Efektivitas manajemen produksi adalah pengukuran efisiensi di mana input diubah menjadi output. Tujuan dasar dari manajemen produksi adalah untuk menghasilkan barang atau jasa dengan kualitas yang tepat, dalam jumlah yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan biaya yang minim. Manajemen produksi pada dasarnya adalah perencanaan, perorganisasian, dan pengendalian fungsi produksi. Komponen utama dari fungsi produksi adalah pemilihan dan desain produk, pemilihan proses dan perencanaan, lokasi fasilitas, tata letak fasilitas, dan penanganan material. Perencanaan kapasitas, perencanaan dan pengendalian produksi, pengendalian kualitas, studi kerja dan desain pekerjaan, pemeliharaan dan penggantian. Struktur organisasi, departemen produksi dibuat khusus untuk perusahaan. Dalam organisasi yang khas, divisi utama organisasi yaitu desain, pemasaran, manufaktur, keuangan, dan personalia ditetapkan sebagai fungsi staf. Dan produksi merupakan departemen kunci dari divisi manufaktur. Tanggung jawab manajer produksi adalah meramalkan kebutuhan faktor produksi, memanfaatkan faktor produksi yang diatur dengan teknik yang paling efisien, mengurangi biaya kualitas, merancang produksi pembuatan yang efisien, pelatihan pekerja, meminimalkan waktu produksi dan proses kerja, membangun semangat tim, dan memotivasi pekerja untuk mencapai produktivitas yang lebih tinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.